Saya marah di situ, Mang. Dasar setan, saya tendangin, Mang. Itu sajen saya tendangin, Mang. Gak kepalang tanggung saya tendangin, Mang. Saya hancurkan semua. Set apa-apaan ini. Jurig tuanin ke saya. Aing di dieu terek numbalkeun. Aing di dieu terek merek kasia. Berangkatlah ke Gunung Hejo. Mau cari pesugihan. Dengan cara jual musuh. Terus ada suara kayak kuntilanak. Jadi suaranya itu ada di atas pohon. Dia maki-maki saya, lu go. Dia sampai ludahin saya, Pak. Saya menyalahkan Gusti Allah, Mak. Ya Allah, kenapa saya diberikan takdir seperti ini? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu bakal terjadi seperti ini. Kenapa nasib saya, takdir saya harus seperti ini? Saya di situ nekat, Mang, bersumpah. Ludah inilah jadi saksinya. Lu akan gua tumbalin. Lu akan gua habis. Kala rembulan terbang tinggi menjulang, sesajen dibawa oleh jiwa yang gelap meraba. Ritual pemanggilan siluman digelar khidmat. Datanglah kau yang haus akan harta, tapi bayar harga yang tak ternilai rasa. Perjanjian hitam untuk mendapat kekayaan ini dijalani oleh Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan hari ini Sobat selalu sehat ya dan rezekinya berlimpah. Sobat, Mang Ai hari ini berada di kaki Gunung Ciremai. Lumayan ini dingin ya. Di depan kita ada narsum namanya Pak Rahman. Pak Rahman udah pernah kesini belum? Saya pernah kesini sekali tapi di Palutungannya, di tempat camping. Kalau ini namanya Palutungan juga kan? Iya, cuman nggak kesini. Oh, ada beberapa tempat ya? Ada beberapa tempat di bawah lah. Jadi ini tempat bumi perkemahan dan suasananya sekarang wah dingin sekali. Berkabut. Berkabut ya. Pak Rahman waktu itu kok bisanya mau ke tempat pesugihan ya? Iya. Nekat atau gimana? Nekat, Mang, karena kondisi. Karena situasi yang memang saya harus bayar hutang, Mang. Tapi kan udah tahu kalau pesugihan itu dilarang ya? Iya betul, saya udah tahu. Tapi ya lagi gelap mata, lagi pikiran, lagi pusing. Karena saya dikejar-kejar hutang. Oke, baik nanti dikisahkan ya setelah ini. Ya. Baik Pak Rahman, aktivitasnya apa nih sekarang? Kalau sekarang saya lagi mondar-mandir, belum ada kerjaan, ikut serabutan sama teman. Karena usahanya belum bangun lagi? Ya, karena saya dari perusahaan yang dulu sih udah keluar ya. Udah keluar, jadi sekarang ikut-ikut teman aja lah. Oke, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya lagi amin, ya. Amin. Jodoh rezeki maksudnya. Jodoh rezeki, amin. Bukan jodoh istri. Istri satu aja Pak Rahman. Iya, boleh. Nah Sobat, jangan kemana-mana, segera kita nonton kisah pengalaman dari Pak Rahman. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Pak Rahman. Halo Sobat Malam Mencekam, horas untuk warga Medan dan sekitarnya. Saya Mang Ai, host dari channel Malam Mencekam, punya kabar spesial buat kalian. Saya dan tim Malam Mencekam akan melakukan perjalanan ke Medan, Danau Toba, dan Tapanuli. Dari tanggal 7 Juni hingga 25 Juni 2025 untuk mencari kisah nyata atau kejadian ganjil yang pernah Sobat alami langsung. Ayo bagikan kisah nyata mistis kamu di Malam Mencekam. Kalian bisa DM Instagram @malammencekam_official atau hubungi admin di nomor WhatsApp di bawah ya. Sobat jangan khawatir, akan ada apresiasi uang tunai dan t-shirt eksklusif Malam Mencekam buat kamu yang terpilih jadi narasumber. Jangan biarkan ceritamu hilang di telan malam. Dan ada giveaway 30 t-shirt eksklusif Malam Mencekam mulai 6 Mei sampai dengan 25 Juni 2025. Caranya, buat pantun di kolom komentar video YouTube dan Instagram Malam Mencekam dengan tema Medan, Danau Toba, dan Tapanuli. Contoh, naik sampan keliling Danau Toba. Selamat datang MM di Sumatera Utara. Malam Mencekam, semakin malam
semakin mencekam. Jadi begini Mang Ei, jadi di tahun 2016 saya kerja di sebuah perusahaan swasta bidang transportasi. Tapi pada waktu itu memang kondisi perusahaan juga sedang naik turun. Bahkan saya sendiri ya artinya sebagai karyawannya juga kena dampak karena apa? Penghasilan yang mungkin kadang-kadang gaji yang tadinya full juga bisa berkurang dan tidak ada lembur, tidak ada pendapatan lain. Akhirnya benar-benar waktu itu saya pas-pasan. Di samping itu saya nggak tahu kenapa saya kena sebuah penyakit yang penyakit ini menurut saya rada aneh karena dada saya tuh merasa seperti disilet, terus leher saya seperti dicekik gitu. Karena kalau pakai baju seragam itu saya suka begini-begini, kayak rasanya ada kaos di sini. Terus menerus atau gimana? Atau Itu kadang-kadang jam-jaman. Dari jam 9 pagi terus jam 2 malam akhirnya mencoba berobat ke dokter. Berobat ke dokter dan itu dilakukan beberapa kali gitu kan. Nah, di situ dokter juga kebingungan karena dokter menyatakan bahwa saya tidak menderita atau kena penyakit medis. Cobalah gitu loh. Barangkali kata dokter sendiri menyarankan ke saya bertanyalah atau berobatlah ke tempat lain. Akhirnya saya bertanya kepada teman gitu kan, kepada tetangga, saya ingin berobat ke paranormal kan begitu. Nah waktu itu saya dikasih tahu ada paranormal bagus katanya di daerah Baturaden, daerah Purwokerto. Di situ saya ketemu paranormal. Memang awalnya saya bercerita bahwa punya penyakit seperti itu. Nah si paranormal itu mencoba juga mengobati dengan caranya dia. Awalnya sih cuma dipijit-pijit aja. Dipijit ya kan. Dipijit terus dikerok. Nah saya berpikir bahwa kenapa sakit saya rasanya disilat seperti dicek. Tapi kok cuma dipijit, dikerok gitu kan. Itu awal pertama saya datang. Kemudian disarankan lagi sama si paranormal itu untuk 3 hari datang lagi. Akhirnya 3 hari datang lagi saya ke situ. Nah 3 hari datang lagi saya ke situ. Kemudian diobati lagi. Sama juga ngobatinya. Ngobatinya dipijat, dikerok. Ya biasalah seperti orang yang pegel-pegel. Saya kan bingung, saya tanya kepada paranormal, jujur saja saya ini sakitnya seperti ini, kenapa saya diobatinya seperti itu? Kata paranormal, sabar aja Pak, ini awalnya kan badannya harus disehatkan dulu, pegel-pegelnya harus dihilangkan dulu. Nah akhirnya saya pulang dan kemudian saya ketiga harinya datang lagi, nah, datang lagi ke situ. Tiba-tiba saya ngobrol ngalor ngidul dengan si paranormal itu. Dia bercerita tentang pengalaman dia yang habis ritual. Dia itu punya dikasih milik sama goib 5 kardus. Kata saya apa itu? Karena saya itu kan belum paham yang seperti itu waktu itu ya. 5 kardus uang maksudnya? 5 kardus uang. Saya tidak paham maksudnya seperti apa gitu kan. Akhirnya saya diajak ke kamar. Saya diajak ke kamarnya dia. Memang ada 5 kardus dan dibuka isinya uang. Hanya saya yang herannya waktu itu uang itu 5 ribuan. Tapi ada 5 kardus dan itu ketat gitu ya, pepek gitu kan. Rapih gitu kan. Saya terus bertanya, lah ini uang apa? Kata saya. Terus si paranormal itu bilang ini kalau Bapak mau silahkan Bapak ambil, mau berapa dus. Saya kan bingung. Loh kenapa mau dikasih saya? Ya bagi-bagi rezeki lah kan gitu. Saya berpikir kenapa tidak? Kalau yang namanya dikasih ya saya ya sudah kalau gitu saya minta 2 kardus. Ya silahkan kata si paranormal ini. Kalau Bapak mau ambil 2 dus silahkan ambil aja.
Ya sudah, saya mau ambil. Begitu saya mau ambil itu uang, si paranormal ini bilang, cuma uang ini nggak bisa dipakai Pak, gitu. Saya kan heran Mang, kenapa nggak bisa dipakai? Ya karena uang ini belum disempurnakan, katanya seperti itu. Maksudnya seperti apa? Saya kan nggak ngerti. Ini uang harus disiram pakai minyak. Minyak apa? Ada minyaknya, saya tahu minyaknya, dan itu adanya di daerah Tasik. Yang punya minyak ini namanya Bah Anom. Terus bagaimana? Ya minyak ini harus dibeli katanya. Belinya berapa harganya? Sekitar 6 juta. Waduh. Di situ saya mulai bingung. Ya saya sekarang sih nggak punya uang kata saya. Ya coba usaha aja. Bapak kan dapat 2 dus nih. Usaha aja Bapak cari uang, pinjam dulu kata si paranormal itu. Akhirnya saya pulang. Setelah pulang saya berpikir, waduh ini saya harus cari pinjaman. Karena saya tergiur dengan yang 2 dus itu tadi. Nah, akhirnya saya mencari uang, pinjam sana sini. Ada satu orang ya sama-sama kerja, tapi dia itu suka meminjamkan uang dengan bunga. Rentenir. Seperti rentenir lah, tapi dia karyawan juga sama gitu kan. Dengan terpaksa saya minjam. Saya mau pinjam 6 juta. Dengan aturan sebulannya waktu itu kalau nggak salah saya harus mengembalikannya sekitar 6.500.000 sebulannya. Jadi 500 tuh sebulannya. Saya nggak pikir panjang, saya ambil 6 juta. Saya bawa ke daerah Purwokerto itu, ke si paranormal. Ini saya udah dapat uang. Silahkan beli minyaknya. Oh iya Pak katanya. Saya akan beli minyak. Ini hari pun saya akan berangkat. Nah kemudian si paranormal itu berangkatlah ke Tasik. Saya masih ada di Purwokerto dan saya mengantar dia ke terminal. Dia berangkatlah ke Tasik. Saya pulang kan. Berapa hari kemudian dia pulang. Dia kasih tahu saya suruh ke Purwokerto. Waktu itu jarak di tempat saya kerja ke Purwokerto kan 1 jam. Saya naik motor, berangkatlah ke sana. Nyampe di sana, si paranormal bilang bahwa yang 6 juta itu sudah habis. Ada yang 25 juta, bagaimana? Disitulah saya kebingungan lagi. Terus yang 6 jutanya? Yang 6 jutanya saya sudah serahkan di sana, kata si paranormal. Jadi tinggal nambahin lagi 19 juta lagi. Saya bingung di situ, Bang. Saya kalau dibilang keder lah. Kemana saya harus cari pinjaman? Yang kemarin 6 juta juga saya kan terpaksa minjem ke rentenir. Akhirnya di situ saya berpikir lagi, ya sudah saya mau pulang dulu, saya mau cari lagi. Sampai di rumah pun saya berpikir, Mang, saya kemana harus cari uang sebanyak itu? Sementara keluarga juga kan membutuhkan biaya. Gaji saya kan juga tidak full karena perusahaan lagi turun. Akhirnya saya mencoba bicara lagi kepada teman saya yang minjemin 6 juta itu. Saya boleh nggak pinjem lagi, kata saya begitu. Lah emang yang kemarin kurang, kata si teman saya ini. Iya saya masih ada kekurangan, boleh pinjem nggak? Berapa? 20 saya pinjam 20 karena saya juga kan butuhlah 1 juta karena untuk bulak-balik dan lain sebagainya. Tapi ya mohon maaf, kata teman saya itu, kalau 20 berarti dengan 6, berani nggak kamu kalau pulangkannya 29 juta. Jadi kan kamu pinjam 25 juta, pulangkan 29. Ya saya berpikir harus pulangkan 29 juta. Saya punya 2 kardus. Saya bilang siap, saya bilang. Akhirnya saya pinjam lagi, dikasih lagi. Dikasihlah saya 20 juta, yang 1 juta saya
buat di rumah 500, yang 500 saya pegang. Balik lagi saya ke sana, saya serahkan lagi tuh yang 25 juta, dia berangkat lagi si paranormal ke Tasik. Nyampe di Tasik, kira-kira 3 harian lah, saya juga komunikasinya agak susah waktu itu karena kan si paranormal ini kan punya HP-nya kan agak HP lama lah kan gitu, Sony Ericsson waktu itu kan. Nah ketika dia pulang, dapat nggak? Ada, kata dia, minyaknya. Ini minyaknya, saya dikasih tahu minyaknya tuh sebotol inilah kecil kayak parfum gitu kan. Ya terus gimana? Ya sudah, ini harus disiramkan tapi nanti nunggu malam Jumat. Malam Jumat, berarti waktu itu ada semingguan lah ke malam Jumat tuh, karena waktu itu hari Minggu kalau nggak salah ya. Saya tunggu tuh seminggu. Nah saya tunggu seminggu. Begitu saya seminggu ke situ, ternyata nggak ada. Malam hari Kamis sore saya ke situ tuh ternyata si paranormalnya lagi keluar. Nah saya tungguin sampai malam nggak pulang-pulang. Saya bingung, ini kemana ya? Kan janjinya malam Jumat mau ritual. Sampai tungguin saya tuh sampai jam 11 malam. Saya tungguin, tapi dia nggak datang-datang, Mang. Saya pulang. Besok subuh-subuh saya jam 6, saya izin untuk tidak ngantor. Akhirnya saya berangkat lagi ke Purwokerto. Pakai apa itu? Pakai motor, Mang. Pakai motor ya? Nah, karena jaraknya 1 jam. Saya pakai motor. Balik ke sana, ternyata si paranormal ini nggak ada. Di situ ada orang. Jadi rumah si paranormal itu berdempetan dengan rumah yang satunya, tapi di belakangnya. Nah, yang di belakangnya ini waktu itu menemui saya. Nah, dia bercerita bahwa si paranormal ini ternyata di rumah itu ngontrak, Mang. Dan sekarang dia sudah pindah. Pindahnya kemana nggak tahu. Disitulah saya betul-betul udah kebingungan, Mang. Berarti uang saya gimana? Ya, cepet ya dia pindahnya itu? Ya, dalam waktu seminggu itu kayaknya, Mang, dia persiapan pindahnya. Kan dari Minggu sampai Jumat kan lumayan tuh waktunya. Nah, karena kan saya Kemisnya ke situ sudah tidak ada si paranormal. Sampai kan besoknya berarti hari Jumatnya pagi tuh saya nggak ada. Nah, si yang punya rumah itu yang punya rumah saya, tapi dia pindah kontrakan, tapi nggak tahu kontrakannya kemana. Kapan dia pindah? Waktu hari Rabu. Katanya seperti itu waktu hari Rabu. Di situ saya diam, Mang, diam terus ngomong sama yang punya rumah. Terus uang saya gimana? Kata saya. Saya kebingungan, Mang, waktu itu, Bang. Terus terang saya kebingungan. Karena posisi saya, uang itu dapat pinjam dari rentenir dan saya harus mengembalikan uang itu. 29 juta. Tambah banyak utang. Akhirnya saya masuk kamarnya juga, yang kardus itu udah nggak ada, Mang. Dan saya bercerita sama yang punya rumah bahwa saya dijanjikan dapat uang di kardus itu. Si punya rumah juga nggak tahu. Saya itu pulang, Mang, sampai saya jatuh naik motor, Mang. Saya kebingungan, saya harus dapat uang dari mana lagi. Sementara saya posisinya punya hutang sekarang. Setidaknya 29 juta jadi pikiran saya. Saya tidak pulang ke rumah, Mang. Saya tidak pulang ke rumah, saya nunggu di warung, saya nongkrong di warung. Walaupun waktu itu saya pegang uang 500, tapi saya nggak ngapa-ngapain, cuman bengong. Nah disitulah saya kembali lagi, Mang. Begitu saya lagi diam duduk, ada orang di warung itu kan, ada orang juga yang lagi ngopi. Dia nanya ke saya, dari mana, mau kemana, kok kayak yang bingung. Saya terus terang aja, saya habis ketipu 25 juta sama orang Batu Raden. Loh, acara apa? Saya ceritakan aja. Ya terus gimana? Namanya saya kenalan lah sama orang itu, namanya Warso orang itu. Kita berkenalan, ngobrol. Ya sudah, mau pulang kemana? Saya bilang mau pulang ke Cilacap. Saya bilang karena kerja saya kan di Cilacap.
Pak Warso menyarankan ya kalau lagi bingung jangan naik motor dulu, takut kecelakaan. Mendingan mampir ke rumah saya rumahnya di situ dekat. Akhirnya saya mampir karena saya juga sudah izin tidak kerja kan. Akhirnya saya mampir ke Pak Warso. Dan situlah saya ngobrol dengan Pak Warso. Pak Warso juga akhirnya memberikan solusi. Solusinya ya yang seperti itu lagi. Dia bilang begini, ini ada solusi, jadi ada uang di peti. Cuma uang itu ada di pemakaman, harus diangkut ke rumah. Tapi jangan sampai jatuh. Tapi sekali ngangkut itu harganya 4 juta biayanya. Apakah itu uang? Kata saya, betul itu uang. Karena si kuncen lah, disebut kuncennya di situ itu, yang punya peti itu meyakinkan bahwa itu adalah uang. Saya tergiur di situ lagi karena saya harus mengembalikan yang 29 juta itu kan. Kalau mau datang nanti saya antar, kata Pak Warso, ke daerah Sampang kan, di Cilacap juga ada Sampang ya. Ada Maos gitu kan, ada Kroya kan gitu. Saya adanya di Sampang, orang tuanya adanya di Sampang. Tapi saya kan belum punya uang 4 juta. Ya sudah, nanti saja kalau sudah punya uang. Saya pamit sama Pak Warso karena kan mau udah mulai jam 11 ya, udah siang waktunya sholat Jumat. Saya pulang, di situ saya berpikir lagi bagaimana saya cari uang yang 4 juta ini. Saya coba lagi, datang lagi Masih maksa ya? Masih maksa karena udah berpikirnya udah kebingungan harus mengembalikan 29 juta. Saya udah kebingungan, sedangkan dari gaji nggak mungkin. Gaji saya waktu itu cuma 4 juta kurang lah waktu itu. Tapi itu fullnya ya. Wah, kalau setengahnya kan 2 jutaan. Kemudian saya di situ berpikir bagaimana caranya, apakah saya harus datang lagi ke teman saya yang minjemin uang itu atau bagaimana. Saya datang lagi memberanikan diri. Saya bilang lagi ke dia, waktu itu saya bicara, namanya Agus. Pak Agus, mohon maaf, saya betul-betul kebingungan. Saya ingin pinjam uang lagi. Pak Agus tuh, lah Bapak ini lagi urusan apa? Pak Agus sempat bertanya seperti itu. Lagi urusan apa Pak? Kok pinjem-pinjem terus? Kemarin kan baru beberapa hari ini sudah pinjem, sekarang pinjem lagi. Bukan apa-apa, saya bukan nggak ngasih. Saya kasihan sama bapaknya, nanti bapaknya mengembalikannya gimana? Pak Agus bilang seperti itu. Karena saya juga sudah nekat, saya harus dapat milik, dapat rezeki untuk bayar yang sebelumnya. Urusan saya Pak Agus, saya mau bisnis apa, yang penting saya pinjam lagi. Berapa Pak? 4 juta aja. Tapi ini terakhir Pak, kata Pak Agus. Jangan sampai Bapak pinjam lagi. Saya juga sudah gak punya, kata Pak Agus. Karena uang saya banyak di luar juga gitu. Akhirnya Pak Agus memberikan lagi uang 4 juta Pak. Nah, setelah dapat 4 juta, besoknya hari Sabtu, karena libur kan Sabtu, saya pergilah ke Pak Warso. Nah, Pak Warso saya udah ada 4 juta. Kalau untuk biaya transportasi saya masih ada sisa yang 500 itu kan saya pakai lagi. Akhirnya diantarlah ke Sampang saya tuh. Sampang juga rumahnya terpencil. Ada di di kampung lah, kampung tapi yang jauh sama tetangga. Nah, saya ketemulah sama orang tuanya. Orangnya itu nggak pakai baju, pakai kolor aja, badannya juga nggak inilah, bau lah kan gitu. Tapi ya udah, saya terpaksa ya. Akhirnya saya ngobrol, Pak Warso mengatakan kepada orang tua bahwa saya berminat untuk ngambil peti itu, untuk bawa peti itu ke rumah. Kata si orang tua itu, pikir-pikir dulu, karena peti ini berat. Jadi jangan sampai peti ini jatuh menyentuh tanah.
kalau jatuh menyentuh tanah gagal. Saya berpikir seberat apa Pak? Masa dipanggul berdua saya sama Pak Warso tidak kuat, saya bilang. Tapi karena saya sudah nekat, saya ingin ngambil peti itu. Nah, akhirnya saya nekat dengan Pak Warso. Udah Pak Warso, kita berdua aja, masa sih nggak kuat bawa peti itu. Akhirnya Pak Warso, ya yuk, kata Pak Warso. Diantarlah saya sama si orang tua itu ke makam. Jaraknya sekitar, nggak jauh sih jaraknya, hampir 100 meter lah. Akhirnya saya sama Pak Warso ke tempat pemakaman, diantar sama orang tua itu. Pemakaman apa nih? Keramat atau umum? Pemakaman di situ ada pemakaman cuma 2. Hanya 2 nisan. Hanya 2 nisan. Tapi itu katanya pemakaman keramat katanya kan, seperti itu. Nah di situ ada peti Mang. Anehnya peti itu kok seperti baru dibuat. Kalau memang peti itu di pemakaman harusnya kan sudah agak kotor atau lusuh lah seperti itu. Katanya sih itu peti udah lama di situ, tapi kok saya berpikir kok ini petinya tidak seperti udah lama. Di mana posisinya? Jadi di tengah-tengah. Jadi ini makam, peti di sini. Di tengah-tengah itu. Sebesar apa petinya? Nah ini seperti ini. Seginilah. Setengah meter ya ada ya? Setengah meter tapi panjangnya cuma ini berapa sih? 50 cm lah panjangnya. Kata si orang tua, maklum bahasa Jawa, sampean siap tidak? Saya sama Pak Warso. Bahannya dari kayu ini? Kayu. Pak Warso siap nggak? Ya wis. Ayo, kata Pak Warso seperti itu. Ya sudah. Kalau siap, silakan angkut. Uang 4 juta untuk apa? Untuk biaya ngangkut peti. Kan ngangkut sendiri? Iya ngangkut sendiri tapi ada biayanya. Dan disitulah ketololan saya, Mang, terus terang aja. Izin mungkin ya? Ya mungkin izin apalah saya nggak tahu karena harus bayar, Mbak. Pokoknya harus bayar ngangkut peti itu. Dan saya lupa tadi bahwa sebelum saya ke makam itu saya serahkan duit 4 jutanya ke si orang tua ini. Lalu kita diantar sama orang tua ini ke pemakaman. Saya gotong, Mang. Itu peti enteng. Mungkin saya sendiri juga bisa, tapi karena saya udah dibantu Pak Warso, ya dibawa berdua enteng. Si orang tua ngikutin dari belakang. Tapi di tengah, jadi selangkah 2 langkah agak berat. 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah agak berat. Itu kan jaraknya hampir 100 meter ya. Ketika mau nyampe rumah, ya kira-kira 10 meter lagi lah. Itu saya dan Pak Warso nggak kuat, Nah. Gak kuat sama sekali itu, peti jadi berat. Sampai saya, ya karena nggak tahan, Pak Warso juga nggak tahan. Kok Pak makin berat, saya nggak kuat, kata Pak Warso. Akhirnya di situ jatuhlah peti itu. Tapi ketika jatuh diangkat lagi enteng. Kata si orang tua, ya udah gagal. Saya di situ makin lemes, Mang. 4 juta amblas begitu aja. Berarti 29 tambah 4 juta ya, Mang. 4 juta dibawa si orang tua tadi? Iya, karena itu sebagai syarat. Dan sudah dikasihkan kan sebelum ke pemakaman. Akhirnya saya pulang ke rumah Pak Warso. Saya minta tolong sama Pak Warso. Pak Warso, hutang saya sudah banyak ini. Gimana caranya? Tolong saya gitu. Karena ini kan juga melalui solusi atau informasi dari Pak Warso, saya bilang. Pak Warso menyarankan lagi. Itu kan Pak Rahman, itu kan berat ya. Bagaimana kalau kita bawa orang? Paling tidak 3 orang lagi. Jadi nyoba kotak itu lagi?
Iya, Pak Warso menawarkan itu. Kalau saya sih kan sebenarnya sudah tidak logika lah seperti itu. Pak Warso mencoba merayu saya, menawarkan saya. Saya sekarang ini berpikir ketika ingat itu berarti Pak Warso juga kerjasama dengan si orang tua itu. Nah, Pak Warso merayu saya untuk coba kalau 5 orang masa sih nggak kuat. Terus orangnya dari mana yang 3-nya? Saya sewa orangnya. Bayar aja Pak, katanya. Saya berpikir di situ. Terus saya harus mencari uang kemana lagi? Ya sudah Pak Warso, saya mau cari uang lagi. Kalaupun dapat ya ayo kita lakukan lagi. Kalau tidak dapat ya sudah, kan gitu. Saya pulang malamnya nangis. Mang, nangis saya Mang. Saya udah kebingungan gimana. Saya harus seperti apa. Apalagi ini hutang sama teman kerja saya. Kalau saya nggak bisa bayar otomatis kan jadi perbincangan, pergunjingan. Tapi saya mencoba untuk berpikir tentang tawaran Pak Warso. Karena saya udah berpikir, iya juga mungkin kalau 5 orang masa sih nggak kuat gitu mah. Saya bagaimana saya minjem lagi sedangkan teman saya itu kan sudah berkata bahwa ini yang terakhir. Saya coba cari pinjaman yang lain. Saya dapat temannya teman saya ini. Yang rentenir ini punya teman. Nah, saya langsung ke temennya si rentenir ini. Saya minjem 4 juta. Dikasih. Saya berangkat lagi ke Pak Warso. Sisa uang saya yang 500 itu kan kalau tidak salah tinggal 200. 200 lebih lah. Untuk nyewa orang. 3 orang saya bayar 50 kan 150. Kalau nggak salah 50. Saya bayar orang, sewa orang. Itu orangnya dari Pak Warso juga, orang-orang Pak Warso. Nah untuk ke Sampangnya ini kan dari Batu Raden ya, Purwokerto rumah Pak Warso ke Sampang ini kan perlu biaya juga. Akhirnya buat beli bensin juga saya kasih lagi. Nah di orang tua itu Pak Warso bercerita lagi. Berkata lagi bahwa mau melakukan lagi, mencoba lagi. Yang kedua kalinya, barangkali dengan 5 orang bisa terangkat. Si orang tua itu memang awalnya menyarankan lebih baik jangan. Nggak bakal kuat biarpun 5 orang juga kata orang tua itu. Tapi saya Pak Warso di situ mulai merayu si orang tua itu. Sudahlah, barangkali ini miliknya seperti itu. Dan saya juga berharap ya masa sih 5 orang gak kuat kan gitu. Ya sudah kata si orang tua itu. Uang 4 juta serahkan lagi ke orang tua itu. Kita berangkat lagi ke makam. Digotong Mang. Awalnya enteng. Ringan. Kan tidak perlu 5 orang. Akhirnya awalnya enteng kan saya berdua dulu sama Pak Warso ngangkat. Nanti kan kita sudah tahu kemarin tuh berapa langkah udah mulai berat. Nah ketika mulai berat tambah 1 kata saya kan gitu. Nah, berat lagi tambah 1 sampai kira-kira 10 meter lagi itu berat lagi tambah 1 lagi jadi 5 orang pas. Tapi begitu mau nyampe rumah ini udah mau nyampe rumah si peti ini saya gotong tuh udah mau nyampe rumah. Tiba-tiba yang 2 tuh kepleset. Dan peti gubrak jatuh. Akhirnya gagal lagi Mang. Mang bisa bayangkan gimana perasaan saya waktu itu. Ketika itu jatuh lagi Mang. Apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang dalam hati saya Mang. Saya nggak tahu. Ketika itu jatuh, lemes sudah. Uangnya udah dikasihkan ke orang tua? Sudah, tadi awal saya bilang bahwa uang yang 4 juta sudah dikasihkan lagi. Baru orang tua itu begitu jatuh kemana hilang? Ada di situ, tapi dia kan sudah bilang gak akan kuat, udah jangan. Tapi kan karena rayuan Pak Warso dan saya juga nekat, akhirnya kita lakukan. Ya artinya bukan saya mau menyalahkan orang tua juga, gak bisa karena orang tua sudah melarang. Saya pulang lemes, bingung,
kacau. Sampai rumah saya nggak tahu berpikir apa. Yang ada dalam pikiran saya adalah saya akan ditagih hutang. Artinya dengan hutang seperti itu bagaimana saya untuk mengembalikan. Saya kerja sepertinya tidak fokus kerja karena memang rasa sakit saya yang saya alami juga kan belum terobati gitu kan. Karena waktu itu yang di Batu Raden cuma mijet-mijet sama ngerok aja dan akhirnya dia nipu kan. Dengan sakit saya berpikir, saya udah kebayang Mang. Malam-malam ketika terjadi saya sakit seperti disilit dan saya waktu itu hujan, saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya pasrah di situ. Pasrah kalau memang saya mau diambil-ambil lah. Saya waktu itu habis sholat isya tuh terus saya langsung wiridan terus Mang. Karena saya udah pasrah, karena sakitnya itu udah nggak tahan, kayak dicegat Mang. Dicegat sini. Itu sekitar terjadi jam 11 malam. Karena jam-jaman, saya tahu jam 9 pagi, jam 2 siang sampai jam 11 malam itu pasti seperti itu sakitnya. Sambil wirid saya ketiduran. Pagi-pagi saya dibangunkan bahwa saya harus kerja karena kan udah jam 5:30 waktu itu. Saya kerja, saya bingung begitu saya bangun ternyata saya masih hidup. Akhirnya saya kerja. Di dalam pekerjaan saya bengang-bengong, biasa jam 9 mulai kerasa. Saya duduk di pantry. Kalau sekarang pantry ya dulu mah apa sih? Dapur lah gitu kan. Tempat bikin masakan. Kopi segala macem. Di situ ada cleaning service. Saya curhat sama cleaning service tentang penyakit saya. Terus cleaning service bilang, "Pak, kalau Bapak mati itu bukan karena Bapak itu kena penyakit, tapi karena takdir. Tapi kalau takdir Bapak belum sampai mati, Bapak akan tetap hidup." Nah di situ saya mulai semangat lagi. Dengan merasa badan sakit tapi pikiran saya tetap takut dengan hutang saya. Dan benar itu kejadian Mang. Sebulan saya tidak bisa mengembalikan. Datanglah teman saya. 2 orang sama yang 4 juta itu. Dia awalnya nagih ke saya tuh. Gimana Pak Rahman? Hutangnya bisa dibayar atau tidak? Saya minta waktu. Akhirnya dia kasih waktu. Dan waktu pun berjalan sudah 1 bulan. Pada saat mungkin ya si teman saya yang minjemin ini sudah kesel atau sudah mangkel atau sudah marah, dia datang ke saya, dia maki-maki saya, lu gok, dia bilang, dia sampai ludahin saya Pak, sampai ludahin saya di depan orang-orang yang ada di situ karena kan ribut marah, jadi tetangga-tetangga pada datang. Itu kan teman kantor ya? Iya. Kalau di kantor dia nggak nagih? Di kantor juga nagih, bahkan sudah rame Mang. Saya sudah malu lah. Perasaan saya itu udah sakit, badan sakit. Saya sakit juga ditagihin terus. Ya saya salah lah ngaku. Nah, istri tahu? Tahu semua Mang. Akhirnya ketika saya diludahi, dia pergi. Dia ancam saya. Lu gak bayar, kalau bahasa sekarang, lu gak bayar, gua habisin lu katanya. Temen-temen, tapi duit beda lagi kata dia. Urusan duit beda lagi, gak ada teman, gak ada saudara. Lu gak bayar, gua habisin lu. Disitulah Mang, saya gelap mata Mang. Ketika saya diludahi Mang. Memang ngeludahnya enggak, mungkin niatnya ke muka, tapi kan karena jatuhnya ke tanah. Saya di situ nekat Mang, bersumpah, ludah inilah jadi saksinya. Lu akan gua tumbalin, lu akan gua habisin. Padahal saya sendiri tidak tahu harus kemana gitu kan. Untuk masalah penumbalan ini kan saya juga buta. Untuk masalah pesugihan saya buta.
nggak tahu sama sekali. Tapi karena saya tahu bahwa kalau saya bunuh orang itu, pasti saya kena hukum secara fisik. Jadi saya harus, entah itu dengan cara seperti apa. Di situ saya makin merenung. Akhirnya ada salah satu teman kerja lah yang mungkin mau mengerti saya. Saya curhat, saya bilang karena kondisi saya ini hampir satu kantor sudah tahu. Dan dia deketin saya, diajak ngobrol saya. Dan saya sakit hati terus terang. Saya ingin tumbalin. Jangan, kata dia. Tidak bisa, saya bilang. Sakit hati, dendam tetap dendam. Saya ingin tumbalin dia. Gak usah. Jangan seperti itu. Tidak menyelesaikan masalah, kata teman saya. Besoknya ketemu, ya namanya teman sekantor. Ketemu, saya curhat lagi. Saya ngomong lagi. Punya enggak? Kamu punya enggak solusi? Kamu punya enggak informasi? Kata saya. Akhirnya teman saya, dia buka informasi. Kalau kamu mau seperti itu, ya terserah, tapi dosamu ditanggung sendiri. Saya tidak ingin ke bawah-bawah. Tapi saya juga paham dengan sakit hati kamu. Karena kalau saya jadi kamu pun, saya akan sama seperti itu. Kamu datang saja ke teman saya. Ada di Subang namanya Dede. Coba bertanyalah sama dia. Alamatnya dikasihlah sama teman saya. Saya sudah nggak mikir kerja, Mang. Saya sudah betul-betul hilanglah logika saya. Akal sehat saya hilang. Dengan bagaimana caranya, saya pergilah ke Subang. Mencari Dede. Izin istri nggak? Pasti. Diizinkan? Ya artinya saya bicaranya tidak seperti itu. Bicaranya hanya ingin pergi ke Subang, mau ketemu teman. Saya berangkatlah ke Subang mencari alamat itu. Nah kebetulan dedenya nggak ada, ada istrinya. Dedenya di mana? Lagi kerja di Tangerang. Pulangnya kapan? Kebetulan waktu itu saya kalau tidak salah hari Sabtu ya datang itu. Ya biasanya kalau Sabtu sama Minggu dia Sabtu pulang, Pak. Karena Minggunya libur, Sabtu sore. Saya tungguin, Mang. Dan si istrinya Dede udah nelepon ke si Dede. Dan saya ngobrol. Ya ada apa? Saya dapat informasi dari teman Dede yang kerja sama saya gini-gini. Saya ceritalah seperti itu. Saya ingin ngobrol. Saya nggak bercerita terus terang mau ada acara seperti itu, mau menanyakan acara seperti itu. Saya cuma mau ngobrol penting. Ya sudah, tunggu aja, saya juga nanti pulang. Jam 5 sore lah, hampir jam 5:30 Dede datang. Saya cerita bahwa saya dapat informasi. Saya punya sakit hati, saya punya dendam. Jujur saja, istilahnya kalau sekarang tuh JM ya, jual musuh gitu. Istilahnya kalau sekarang. Saya ingin jual musuh lah, seperti itu. Saya ada, kata Dede, di Gunung Hejo. Biayanya 5 juta. Waduh, saya udah kebingungan lagi, Mang. Biaya lagi aja, dari mana saya punya biaya? Kang Dede, saya bilang, saya ini kesini ini punya hutang banyak. Dan saya ditagih sama orang yang punya hutang dengan penghinaan. Saya sakit hati. Justru saya ingin punya uang, saya bilang gitu. Gimana ya, kata Kang Dede. Ya sudah, gini aja. Kebetulan saya kenal sama si abahnya. Barangkali bisa dimurahkan lah kalau saya ngantar. Udah urusan biaya ke si abah biar saya yang urus.
biar saya yang talangin, kata Kang Dede. Tapi tolong nanti diganti kalau hasil, katanya. Wah, kalau hasil mah jangan bilang diganti, saya kasih. Ibaratnya dibagi dua pun gak masalah buat saya, kan seperti itu. Ceritanya saya dengan Kang Dede berangkatlah ke Gunung Hejo. Waktu itu berangkat pagi, hari Minggu. Kebetulan Kang Dedeknya libur. Berangkatlah ke Gunung Hejo. Kebetulan si abahnya ada. Ceritalah Kang Dede, "Bah, ini ada temen mau cari pesugihan dengan cara jual musuh." Nah, akhirnya si abah menceritakan tentang syarat-syarat dan aturannya. Diceritakan sama si abah, kalau kamu mau ke Gunung Hejo, 1, harus betul-betul nekat. Niatnya jangan bulat, tapi harus pasagi. Orang Sunda bilang harus pasagi supaya tengah gilinding, katanya begitu. Jadi harus kotak. Kalau kotak kan susah ngegelindingnya. Jadi niatnya harus pasagi. Yang kedua, pekerjaannya harus 3 malam. Tapi kalau bagus nasibnya, malam kedua atau malam pertama pun sudah didatangin. Ketiganya, nanti ketika datang yang punya uangnya, kamu jangan lari. Di situ saya bingung, karena inilah pengalaman saya yang pertama tentang ritual. Yang datangnya siapa? Kok sampai bilang saya jangan lari? Saya bilang, yang datangnya ya serem, namanya juga jurig, kata si abah. Waduh, saya bingung di situ. Kang Dede bilang, ya kalau sudah niat mah jangan takut, Kang Rahman, katanya, jangan takut. Ya akhirnya saya siap udah, kalau begitu mah, kata saya. Rencananya si abah hari Minggu itu dia belanja untuk beli sajen. Nah, uang yang dari Kang Dede itu mungkin seberapanya saya nggak tahu, karena Kang Dede udah kenal sama si abahnya. Itu dikasihkanlah sama Kang Dede. Dan Kang Dede pamitan ke saya karena dia juga besoknya harus berangkat, sorenya harus berangkat lagi. Dia pamitan ke saya dan menitipkan saya ke si abah. Saya tugasnya cuma mengantar Kang Rahman ke sini. Adapun kalau Kang Rahman mau berhasil atau tidak, itu tergantung dari tekadnya Kang Rahman. Saya cuma mendoakan semoga berhasil. Akhirnya Kang Dede pulang. Saya di situ nunggu si abah belanja. Banyak tamu di situ, Mang. Banyak tamu yang datang ke situ. Akhirnya kita itu ngobrol. Banyak tamu, kita ngobrol di situ, berbagai pengalaman lah. Karena tamu-tamu yang datang pastinya dia tidak sekali dua kali melakukan hal seperti ini, sudah kemana-mana. Nah, disitulah saya mendengar bahwa oh ternyata begini perjalanan pesugihan ini. Banyak juga orang-orang yang sudah kesana kemari gitu kan, dan bercerita bahwa tidaklah mudah untuk bertemu dengan gaib ataupun yang punya uang untuk acara pesugihan. Kita harus berani. Dan saya ikut ngobrol di situ sampai datanglah si abah ini dengan berbagai macam persyaratan. Nah, si abah bilang ke saya, siap-siap, nanti setelah maghrib, setelah isya kita berangkat. Ya bah, kata saya begitu. Setelah maghrib ngobrol lagi sama si abah. Ingat ya, kalau ada gangguan apapun, kamu tidak usah takut. Kalau gaibnya datang, kamu tidak usah lari. Pokoknya hadapin saja.
Saya cuma manggut, iya bah. Padahal hati saya ketar-ketir juga gitu kan, karena apa? Ini pengalaman saya pertama kan gitu. Tapi ketika saya berangkat dengan si Abah, ya hampir setengah jam lah perjalanan dari rumahnya si Abah ke gunung ke tempat keramatnya. Dan itu ternyata jalannya itu kan jalan setapak. Jalan setapak, terus saya naik dan tibalah di atas pohon besar. Bawahnya itu jalan tol yang sering terjadi kecelakaan itu. Kilometer kalau nggak salah. Nah, saya duduk di situ di pohon sambil kalau ngelihat ke kanan itu saya lihat kendaraan lah di bawah itu jalan tol. Si Abah terus menggelar sajen, merapikan sajen, terus dia baca-bacaan, ngebaca mantra, menyerahkan kepada yang ada di situ bahwa ada tamu yang mau mengasihkan, memberikan hadiah, tolong dibeli, kata si Abah, dibayar dengan uang yang laku pada saat ini, yang beredar di negeri ini, kata si Abah seperti itu ngomongnya, cuma pakai bahasa Sunda. Saya sila di situ. Pokoknya kata si Abah, kalau mau kencing silakan agak jauh, kalau mau apapun silakan agak jauh di sini, karena di situ udah siapkan botol aqua. Jadi kalau misalkan mau BAB segala macam adalah botol aqua, tapi agak jauh dari situ. Tapi kalau tidak ada kegiatan itu, tolong jangan kemana-mana, duduk diam. Pasti nanti ada yang datang, kata si Abah seperti itu. Terus nanti kalau misalkan saya tanyakan, kalau misalkan nggak datang gimana, Bah? Kalau nggak datang, ada penjemputan nanti. Jadi sekitar subuh lah dijemput, bawa pulang ke tempat rumah Abah, nanti istirahat di rumah Abah, nanti malamnya begitu lagi. Kemudian saya duduklah di situ. Setelah itu si Abah pulang, saya sendirian. Sebagai orang yang pertama kali mengalami seperti itu, secara manusiawi, rasa takut itu pasti ada. Saya mulai ketar-ketir, mulai merinding lah. Karena kan itu gelap, pohon besar, dan bau menyan ya. Jadi mistiknya itu udah sudah kecium sama saya. Tapi belum ada aura apapun yang saya rasakan gitu kan. Jadi yang bisa saya berani itu, yang menyebabkan saya berani itu karena saya ingat diludahin sama dia, sama teman saya itu sakit hati saya di situ, sehingga saya jadi berani gitu loh. Saya harus balas sakit hati saya. Dari mulai ritual sampai ke malam, sampai ke tahrim, itu tidak ada apapun, tidak ada tanda-tanda, tidak ada yang datang, bahkan suara angin apapun tidak ada. Sampai saya dijemput, Mang. Saya dijemput, akhirnya saya pulang di rumah Abah. Saya bilang ke Abah, belum ada yang datang, Bah. Terus gangguannya apa? Belum ada gangguan, Bah. Ya sudah, coba nanti malam, sekarang istirahat saja. Singkat cerita ya saya hari itu istirahat lah, tidur, makan di rumah si Abah. Nah, malam kedua saya kembali lagi, diantar lagi sama pesuruhnya si Abah. Malam kedua saya duduk lagi, pesuruhnya si Abah nyuruh saya bakar menyan di situ, karena menyan itu harus tetap menyala, baunya itu tetap harus ada di situ. Saya duduk dari habis isya lah kalau nggak salah tuh, duduk sampai mungkin sejam 2 jam lah. Di situ mulai tuh ada kunang-kunang
kunang-kunang itu berputar-putar di depan saya. Nah, kemudian si kunang-kunang itu mencolok di bara menyan. Tapi tetap berkedip, tetap menyala. Tadinya saya nggak sadar. Setelah itu dia pergi lagi, dan perginya itu langsung hilang. Saya duduk lagi di situ. Nah, mulai itu ada suara seperti babi, grok grok gitu kan. Di situ saya agak merinding. Suara apa ini kan? Jangan-jangan gangguan, kata si Abah kan gitu. Kalau ada gangguan ya tenang aja, itu mah gangguan, gak akan makan kamu, kata si Abah kan seperti itu. Ya situlah saya memberanikan terus. Nah, suara babi itu hilang. Terus ada suara kayak kuntilanak. Jadi suaranya itu ada di atas pohon. Saya gak berani nengok. Karena apa ya, agak takut juga gitu kan. Kalau pas ngelihat langsung kan takut. Tapi suaranya aja saya dengerin, saya fokus melihat ke menyan. Tiba-tiba si kunang-kunang itu datang lagi. Si kunang-kunang datang lagi dan mencok lagi di situ. Nah, yang mencok yang kedua ini saya baru sadar. Ini kunang-kunang kan hidup ya. Tapi kok dia mencok di bara api kok nggak mati? Nah, di situ saya berpikir, wah, ini jangan-jangan tanda-tanda juga gitu kan. Ya sudah, saya liatin aja kan kunang-kunang. Berapa lama kunang-kunang terbang lagi, muter-muter terus menghilang lagi. Suara ya mungkin kuntilanak lah, yang suaranya cekikikan itu ya. Itu bersuara lagi, ketawa lagi, yang jelas banget kedengarannya sama saya. Merinding bang. Saya merinding dengar seperti itu. Tapi saya coba kuatin. Saya hanya berpikir ini baru kuntilanak, gimana kalau yang aslinya datang. Apa saya benar juga kata si Abah jangan lari. Duh, saya jangan lari lah. Ada saya begitu. Saya coba kuatkan lagi mang di situ. Sampai ke mungkin jam 1 lah, karena saya kan nggak tahu, nggak bawa jam. Sampai dengar suara tahrim, lolos lagi tuh. Gak ada yang datang. Saya sampai dijemputnya. Pulang lagi saya ngomong sama si Abah, baru tanda-tanda, kata si Abah besok datang. Sudah, kamu siapkan aja, karena tanda-tandanya sudah datang. Besok dia akan datang. Saya semangat kan. Cuman datangnya gimana, kembali saya, gak usah takut, jangan lari. Lari kamu kejebrus, jatuh ke jurang, kata si Abah. Memang betul bahwa saya jurang jalan tol. Ya, akhirnya saya istirahat kan di situ, istirahat kemudian tidur sampai jatuh waktunya ke sore hari lagi, saya siap-siap lagi. Ini malam ketiga ini saya benar-benar menyiapkan diri. Berangkat lagi, diantar lagi sama si pesuruhnya, si Abah. Nyampe sana saya biasa duduk sila bakar menyan. Sejam, 2 jam, tidak ada apa-apa, Mang. Sampai jam 1-an kalau diperkirakan lah. Karena saya duduk di situ tuh udah lama ya. Dari mulai Isya. Saya mulai kesel, hati saya kesel. Karena saya berpikir, kalau ini gak datang, gimana solusi utang saya? Gimana sakit hati saya? Saya emosi di situ. Saya marah di situ. Mulai mulut saya nyerocos, Mang. Sia teu datang. Aing di ditu capek. Bahasa saya begitu, Mang. Karena apa? Saya yakin kalau mungkin di daerah Pasundan ya jurignya juga Pasundan, ngertinya mungkin seperti itu ya, Mang ya. Saya juga nggak ngerti, tapi saya bahasanya seperti itu. Aing teh capek di dia. Setan keluar.
tantangan ku aing sia. Sok ayeuna keluar. Saya udah terlanjur berani mang di situ. Karena saya udah berpikir udah kalut lah di situ. Kalau ini nggak berhasil gimana? Saya udah ninggalkan keluarga juga kan. Udah meninggalkan pekerjaan juga kan. Dan artinya saya sudah kacau di perusahaan juga kan, atau di tempat kerja juga saya udah jadi bahan gunjingan. Bener mang, gak datang mang. Saya marah di situ mang. Dasar setan anjing, saya tendangin mang. Itu sajen saya tendangin mang. Gak keparang tanggung saya tendangin mang. Saya hancurkan semua. Setan apa-apaan ini. Jurig tuh wanian ke saya. Lamun wani sia keluar ayeuna. Aing di dieu terek numbalkeun. Aing di dieu terek merek ka sia. Da sia teu datang. Akhirnya saya nangis di situ, Mang. Saya menyalahkan Gusti Allah, Mang. Ya Allah, kenapa saya diberikan takdir seperti itu? Saya tidak tahu, Mang. Saya tidak tahu bakal terjadi seperti itu. Kenapa nasib saya, takdir saya harus seperti ini? Sampai saya sekarang ada di sebuah tempat yang tidak lazim orang melakukannya, Mang. Dan mungkin menurut hukum Islam ya nggak boleh kan seperti itu. Disitulah saya bimbang, saya galau, Mang. Saya merasa musyrik di situ, Mang. Timbul di situ. Saya bangun lagi, Mang. Saya lemparin lagi, Mang. Benar itu yang namanya tampah menyan. Sampai baraknya saya ambil, Mang. Saya lempar, Mang. Kayaknya saya nggak ngerasa panas, itu bekas bara. Saya pulang, Mang. Saya ludahin di situ seperti saya ingat ketika teman saya meludahi saya. Setan jurig bagong sia. Saya ludahin di situ. Saya pulang, Mang. Ya pulang juga rumpa-rampa ya, karena masih gelap. Karena kan belum dijemput, masih mungkin masih lama lah ke tahrimnya itu. Saya pulang nyisir-nyisir, pegang-pegang pohon, Mang. Karena kan jurang sebelahnya. Jalannya jalan setapak, Mang. Saya nyisir di atas, turun ke bawah, Mang. Sambil kacau lah hati saya. Saya ikutin, ketemulah jalan setapak yang menuju rumah si Abah. Saya terus jalan sambil nyerocos, Mang. Haram jadah, saya bilang, ditipu lagi aja saya. Jurig. Saya akan bilang sama si Abah. Jurignya waduk saya. Tuanian ke saya. Saya mau bilang begitu, Mang. Tiba-tiba di depan saya bukit, Mang. Bukit itu menghalangi perjalanan saya yang tadinya itu jalan itu lempeng ke rumah si Abah, tiba-tiba ada bukit, Mang. Saya kaget. Loh, kok ada bukit? Terus saya balik ke belakang, Mang. Begitu balik ke belakang, jalan setapak itu nggak ada, Mang. Adanya kebun pisang. Wah, kata saya disasarin ini. Di situ saya sudah mulai merinding, Mang. Sini dingin, Mang. Kaki, ces. Sini merinding, Mang. Ces. Waduh. Saya langsung, Mang, secara spontan baca-bacaan di situ. Baca ayat kursi, apa aja yang saya bisa baca. Tapi terus itu nyerang, Mang. Dan saya benar-benar mulai merinding, Mang. Ini saya cerita masih panjang nih, Mang. Kira-kira gimana menurut Mang E ini? Ya, ini karena durasi ya, udah 1 jam lebih juga. Kisah berikutnya pasti lebih seru nih ya. Saya kan gini, Mang. Dari perjalanan di Gunung Hejo ini saya kan masih ada cerita selanjutnya, Mang. Jadi ini hutang masih menggantung ya? Hutang menggantung, dan nanti saya dapat uang, Mang, dari goib, Mang. Oke. Supaya penasaran jangan diceritakan dulu. Dan Sobat Malam Mencekam, sampai di sini dulu kisah dari Pak Rahman ya. Jadi ditunggu episode selanjutnya. Siap, Pak Rahman, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, Mang. Supaya bisa berkisah di Malam Mencekam. Amin, Mang. Amin. Ya. Sobat, demikian akhirnya Mang Ei dan tim dari kaki Gunung Ciremai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.